Puji Tuhan. Kita sudah kembali melihat bagaimana berartinya firman Allah. Kemarin kita sudah melihat 100 ayat yang mengungkapkan 100 kepentingan kita akan firman Tuhan. Dan kalau kita lanjutkan pada 101 tadi, kita boleh melihat lagi betapa luar biasanya firman itu telah menjadi bagian hidup yang membuat dikatakan aku begitu mencintai akan firman. Karena firman Allah yang kita miliki merupakan firman yang benar-benar menjadikan kita orang-orang yang begitu beruntung. Ya, kembali kita lihat akan 101. Terhadap segala kejahatan aku menahan kakimu supaya aku berpegang pada firman. 100 bagian yang kemarin telah kita lihat betapa berartinya firman Allah. Lebih dari ribuan keping emas dan perak. Kita telah melihat betapa firman Allah itu mempunyai arti yang begitu luar biasa. Dan dikatakan di ayat yang ke-104, itu sebabnya aku benci segala jalan dusta. Karena firman-Mu itu, ayat 105, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Tidak ingin kita berjalan pada jalan-jalan yang dusta, jalan tipu, pekerjaan-pekerjaan yang menipu, yang tidak adil, yang tidak layak kita lewati. Sebab hidup kita sepenuhnya bergantung kepada firman. Ajarkan hukum-hukum-Mu kepadaku. Ayat 101:11. Semua itu akan menjadi kegiraman hatiku. Ayat 113. Firman ku cinta. 14. Aku berharap penuh kepada firman. Ayat 116. Topang aku supaya aku hidup. Itulah arti firman Allah bagi kita. Ditopangnya kita, dihidupkannya kita, tidak diberikan aku malu. Sokong aku supaya aku selamat. Ayat 120. Aku takut kepada penghukuman. Ayat 122. Jangan orang kurang ajar memeras aku, sebab hamba-Mu adalah jaminan firman Allah. 124. Ajarkan ketetapan-ketetapan kepadaku, supaya aku tahu peringatan-peringatan. Ayat 128. Itu sebabnya aku hidup jujur, supaya jalan dusta aku benci. Sekali lagi diingatkan, tidak ada jalan dusta pada kata firman. Menjadi satu kehidupan yang diberkati oleh Allah. 132. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang yang mencintai nama. Bebaskan aku dari pemerasan, supaya aku berpegang pada titah. Sinari hamba-Mu dengan wajah. Ajarkan ketetapan-ketetapan kepadaku. Kita butuh firman Allah dalam sisi yang mana? Dalam setiap hidup kita, firman itu memperjuangkan hidup kita. Firman itu membuka jalan kepada kita. Firman itu menghidupkan.
Firman itu menjadikan kita orang-orang yang dikatakan punya sesuatu yang dunia tidak miliki, karena kebesaran firman yang seperti ini tidak pernah kita jumpai. Mau cari kemanapun, kebesaran firman seperti demikian hanya kita temukan di dalam firman Allah. 159. Betapa aku mencintai titah, hidupkan aku sesuai dengan kasih setia. Betapa aku mencintai titah. Kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai damai sejahtera, mempunyai pengharapan, mempunyai tempat berlindung, mempunyai 147 berkata, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong karena aku berharap kepada firman. Apa gunanya setiap pagi kita datang, setiap pagi kita melangkah, setiap pagi kita buka Alkitab, kita baca? Karena di dalamnya kita hidup. Karena di dalamnya kita dapat melihat betapa dekatnya Engkau ya Tuhan. Engkau dekat ya Tuhan. Ketika ada firman Allah, di situ kita rasa betapa dekatnya aku dengan firman ini. Mazmur 1 ayat 164. 7 kali aku dalam sehari memuji Engkau karena hukum-Mu yang adil. 167. Aku pegang akan peringatan-peringatan dan aku amat mencintainya. 176 ayat yang mengungkapkan 176 kebutuhan kita akan firman Allah yang dituliskan di dalam Mazmur 119. 176 ayat yang tiap-tiap ayat mempunyai arti akan firman Allah di dalam kehidupan kita. Nggak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada kebingungan. Kemarin kita sudah melihat sinyal betapa kita menjadi ketakutan, gelisah, tidak menentu. Kita tidak mempunyai pegangan. Hari itu kita berjalan tanpa damai, karena kita tidak mengawali hari dengan firman Allah. Sebab firman itulah yang menjadi poros kehidupan kita. Betapa kita bersyukur kalau pagi seperti ini kita bangun pagi. Tadi dikatakan pagi buta aku bangun dan berteriak kepada Tuhan, berharap kepada firman. Aku renungkan janji-Mu, aku dihidupkan dengan hukum-Mu. Allah memberikan begitu, ya, kalau kita mau bilang banyak, udah luar biasa banyaknya. Dari sisi mana, dari sudut mana kita perhatikan kebutuhan kita akan firman Allah. Setiap gerak kita, hampir katakan begitu, setiap gerak kita benar-benar dipagari oleh firman Allah. Yohanes, Injil Yohanes pasal 17 ayat 15 berkata, Yohanes 17 ayat 15, aku tidak minta supaya engkau ambil mereka dari dunia, tapi lindungilah mereka dari yang jahat. Untuk
melindungi mereka dari yang jahat. Yesus yang beberapa hari lagi kita akan rayakan kenaikannya ke surga, berdoa kepada Bapa, aku tidak minta mereka juga dibawa, diangkat bersama dengan Yesus untuk tidak berada di atas muka bumi. Sebelumnya, selama aku bersama mereka, ayat 12, aku yang memelihara mereka, aku menjaga mereka, sehingga tidak seorang pun yang binasa. Tapi sekarang, ketika aku akan tinggalkan mereka, aku tidak minta engkau akan mengambil mereka dari dunia. Tidak, jangan. Biarkan mereka tetap di dunia. Tapi yang diminta oleh Yesus adalah lindungi mereka dari yang jahat. Bagaimana caranya? Firman itulah perlindungan bagi kita. Ayat 17, kuduskan mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Betapa sangat dimengerti oleh Yesus. Kita gak punya pengaman lagi. Ketika Yesus naik ke surga, kita tidak ada lagi yang mendampingi, yang memelihara, yang menjaga. Selama aku masih bersama mereka, aku yang pelihara, aku yang menjaga, aku yang melindungi mereka. Tapi ketika aku tidak ada, lindungilah mereka. Dengan cara apa? Firman akan memagari mereka. Firman-Mu memagari setiap orang yang berada di dalam nama-Nya. Ayat 19, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Itu sebabnya di dalam ayat 20 berkata, dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tapi untuk orang yang percaya kepadaku oleh firman Allah. Pemberitaan adalah firman Allah, supaya ayat 21 mereka menjadi satu. Kita tidak mempunyai sosok pribadi Allah di tengah-tengah kita, tetapi yang dapat menjadi satu dengan kita itu adalah firman Allah. Pasal 15, Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu yang disebut menjadi satu dengan Allah. Bagaimana kita bisa dipelihara? Bagaimana kita bisa dilindungi? Bagaimana kita bisa dijaga? Sosok pribadi Allah tidak kita lihat dengan visual, dengan mata kita, tetapi ada di dalam kita. Ayat 7 berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu yang menjadikan kita satu. Yohanes 17 ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu. Nah, bagaimana caranya kita merasakan dampak arti dari firman Allah? Biarlah firman itu menjadi satu dengan kita. Aku di dalam mereka dan firman-Ku di dalam. Kita menjadi satu dengan Allah. Dan ini yang menjadi akhir doa Yesus. Aku tidak ada lagi bersama mereka, tapi ketika firman-Ku di dalamnya dan aku di dalam dia,
dengan Allah lewat firman Allah. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Allah? Bagaimana kita bisa bersatu di dalam Allah? Sosoknya aja kita nggak tahu kok, nggak lihat. Benar. Tapi kita bisa menjadi satu di dalam Dia ketika firman itu tinggal di dalam kita. Tiap gerakan kita ingat firman Allah. Itu artinya firman Tuhan di dalam kita. Mau melakukan begini, mau melakukan begitu, ingat firman Tuhan boleh nggak ya? Itu yang membuat kita menjadi sekutu Allah, menjadi satu dengan Allah. Sangat menjaga, kalau langkahku begini nggak boleh. Firman Tuhan, nggak tahu di mana ayatnya, tapi pernah aku dengar ini nggak boleh nih, jalan kayak begini nih salah. Karena sudah ada firman. Menjadi satu di dalam kita. Ada firman Allah di dalam kita, ada firman Tuhan yang hidup itu menjadikan saudara dan saya menjaga, tadi katanya ayat 105, firman-Mu itu pelita pada kakiku dan suluh pada jalan. Caranya bagaimana? Biarlah firman ini tinggal di dalam kita, di dalam firman di dalam kita. Dan firman itulah yang menuntun kita. Dan tidak pernah seorang akan tersesat jalannya. Kalau ada firman Allah, tidak akan diizinkan Tuhan kita tersesat. Karena apa? Firman yang tertabur itu tidak pernah hilang dari kita. Itu yang ajaib. Pengkhotbah pasal 12. Kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 11 ayat pertama. Lemparkan rotimu ke air. Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Roti adalah firman. Lemparkan rotimu ke air. Kalau secara hurufiah kita lempar roti ke air, pagi kita lempar, sore udah hilang. Karena udah hanyut. Tapi yang disebutkan roti tidak akan hilang, kamu akan mendapatkannya kembali walaupun lama. Roti ini adalah firman Allah, gak pernah hilang dari kita. Sekali diucapkan, sekali kita dengar, sekali kita mempunyai kekuatan firman itu tidak akan terhapus dari hati kita. Lama setelah itu pun firman itu akan muncul kembali. Saudara perhatikan, ketika jauh kita tinggalkan Tuhan, ketika kita lama hilang, tinggalkan Tuhan lama, tapi tidak akan firman itu hilang dari kita. Pasti satu hari orang yang sudah lama tinggalkan Tuhan, dia akan kembali. Itu pasti. Mengapa? Sebab di dalamnya sudah ada firman. Seperti ayat ini, roti itu tidak akan hilang, ia akan kembali sekalipun lama. Yesaya menegaskan ayat ini. Yesaya pasal 45. Ayat yang ke-19. Tidak pernah aku berkata dengan
sunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar dan selalu memberitakan apa yang lurus. Tambah 55 ayat 11. 55 ayat 11. Firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, walaupun lama. Itu sebabnya anak yang terhilang, dia pasti satu hari akan pulang. Karena ayat ini, karena firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terus didoakan. Kalau ada anak, kalau ada saudara, kalau ada keluarga kita sudah jauh dari Tuhan, harapkan dalam doa dia akan kembali. Sudah lama sekalipun, pasti dia akan kembali. Kalau ada sedikit pertanyaan, kenapa itu ayahnya si Angie masih tetap mencintai, masih tetap mendampingi anaknya, sekalipun malu dia seorang pendeta, anaknya dipenjara karena kasus korupsi. Malu kan? Tapi di sorot kamera pun dia tetap datang, tetap menjenguk, tetap mendoakan, karena dia tahu firman yang pernah didengar oleh Angie itu akan hidup di dalamnya. Disiraminya tiap kali. Sekalipun dia tahu pasti, dia lihat dengan jelas, dia tahu anaknya sudah berpaling daripada Yesus, tapi ayahnya tetap beriman dengan kata firman Tuhan yang akan hilang dari dia. Lama setelah itu, dia tetap akan menghasilkan, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Ayat 11. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Pasti. Ini merupakan bagian yang harus kita perhatikan, betapa arti firman Allah. Itu bagaikan rema roti yang gak hilang. Jangankan rema, roti, sekumpar roti, kalau kita lempar ke air, pagi kita lempar, sore sudah hancur. Gak usah besok, malamnya aja kita cari udah gak ada bekasnya. Tapi firman Allah bukan roti yang kita tabur, kita lempar, roti yang dari surga. Itu firman Allah, dia tidak pernah akan hilang dari kita. Kalau saudara sudah mendengar, sekali saudara dengar, itu firman tertancap di hati kita, yang merupakan sesuatu yang kekal. Sebab itu kata firman Allah di dalam Yohanes tadi, biarlah itu menjadi satu dengan kita. Itu doa Yesus. Kenapa firman itu ada di dalam kita? Loh, itu doa Yesus. Biarlah aku di dalam dia dan mereka di dalam kita. Kembali kepada Yohanes 17. Kalau
firman itu di dalam kita dan kita di dalam firman. Ayat 22. Dan aku telah memberikan mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kalau aku di dalam dia dan dia di dalam kita, menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Balik ke pasal 15 ayat 7. Tadi kita berhenti sampai di dalam kamu. Kita lanjutkan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Kalau firman itu di dalam kita, pasal 17 berkata, menjadi satu di dalam kita. Mereka menjadi satu di dalam kita. Kita adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Menjadi kata kita. Mereka menjadi satu di dalam kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Ayat 8, di dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ketika kita bisa menjadi satu dengan Allah, Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah, dan apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima, Bapakmu dipermuliakan. Kalau kata bahasa di dalam pasal 17, aku di dalam mereka, ayat 23, dan engkau di dalam aku, mereka menjadi sempurna. Betapa sering kita berdoa dan Tuhan tidak jawab. Kesalahannya bukan Allah tidak jawab. Kesalahannya terletak pada kita tidak bersatu dengan Dia. Karena ayat berkata, ketika kita menjadi satu dengan Allah, Allah di dalam kita, kita di dalam Allah, mintalah apa saja. Tapi ketika kita gak menjadi satu dengan Allah, kita begitu jauh ikut Tuhan, masih berdiri, masih ada di kebaktian, kadang-kadang sesekali. Saudara, jangan anggap itu tidak berdampak kepada kita. Ketika kita tidak menyatukan, tidak bersekutu dengan Allah. Kata bersekutu kan bukan sekali-sekali, tapi selalu bersekutu. Ketika kita bersekutu dengan Allah, maka setiap doa yang engkau minta itu diperhatikan Allah. Nah, kalau ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, jangan katakan bahwa Allah tidak jawab doaku. Tidak. Mau lihat berapa jauh kita dengan Allah, renggangnya kita. Doa kita dijawab karena ada firman di dalam kita. Tapi ketika kita jauh dari firman, bagaimana Allah jawab doa kita? Jangan katakan itu tidak